Cah Ayu, Cah Bagus, kalau malam ini kamu berdiri di tepi sungai Brantas dan menyentuh airnya dalam diam, jangan kaget. Kalau yang kamu rasakan bukan hanya dingin, karena ada bagian dari sungai itu yang pernah menyimpan darah, menyimpan tangisan, dan sesuatu yang tidak pernah pergi. Orang Jawa dulu tidak sembarangan menyentuh air ini, bukan karena takut, tapi karena tahu air bisa mengingat siapa yang menyentuhnya. Pertanyaannya sekarang, kalau air itu menyimpan memori, apa yang akan dia ingat tentang kamu? Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Rahayu, rahayu, rahayu. Cah Ayu, Cah Bagus, pernahkah kalian berdiri di tepi sungai, lalu merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata? Bukan hanya suara air, bukan hanya dingin angin, tapi seperti ada yang melihatmu kembali. Hehe, jangan buru-buru takut. Itu bukan selalu pertanda buruk. Kadang yang kalian rasakan itu adalah jejak ingatan. Ingatan bumi yang disimpan oleh air. Dan malam ini aku akan mengajak kalian menyelami sebuah rahasia yang sudah lama terkubur. Rahasia air suci di Sungai Brantas. Sungai yang tidak hanya mengalirkan air, tapi juga mengalirkan sejarah, ritual, dan perjanjian goib antara manusia dan alam. Namun sayangnya, di zaman ini manusia lebih percaya pada botol plastik daripada air yang pernah disucikan oleh leluhur. Lebih percaya pada label daripada laku. Padahal leluhur Jawa tidak pernah sembarangan memilih air. Mereka tahu, tidak semua air itu sama. Dengarkan ini baik-baik, Cah Ayu. Dalam pitutur tua disebutkan, banyu iku ora mung banyu, nanging panguripan lan pangiling-iling. Artinya, air itu bukan sekadar air, tapi kehidupan dan pengingat. Maknanya, air menyimpan energi, menyimpan getaran, dan bahkan menyimpan niat manusia yang pernah menyentuhnya. Sekarang aku tanya pelan-pelan, kalau air bisa menyimpan memori, lalu apa yang tersimpan dalam Sungai Brantas selama ratusan tahun? Jawabannya tidak selalu indah. Sejarah tersembunyi, Brantas dan darah para raja. Cah Ayu, Cah Bagus, Sungai Brantas bukan sungai biasa. Ia adalah saksi dari bangkit dan runtuhnya kerajaan besar di tanah Jawa. Dari masa Kediri, Singosari, hingga Mojopahit, air ini telah menyentuh kaki raja, membasuh luka prajurit, dan bahkan mengalirkan darah mereka yang gugur dalam peperangan. Dalam catatan kuno seperti Babat Tanah Jawa dan Kisah Lisan Rakyat, disebutkan bahwa beberapa bagian Sungai Brantas pernah digunakan untuk ritual penyucian keris, tirakat para Brahmana, dan bahkan pembuangan sesuatu yang tidak boleh disebutkan sembarangan. Kalian tahu maksudku. Tapi jangan langsung berpikir mistis tanpa akal. Mari kita lihat dari sisi yang lebih logis. Air sungai yang mengalir panjang seperti Brantas, secara ilmiah memang membawa mineral dari pegunungan,
mikroorganisme alami, serta ion-ion alami yang terbentuk dari batuan vulkanik. Dan kebetulan Sungai Berantas berhulu dari daerah pegunungan vulkanik aktif. Artinya, airnya secara alami mengandung unsur mineral tinggi. Nah, disinilah leluhur Jawa itu cerdas. Mereka tidak punya laboratorium modern, tapi mereka punya rasa. Dan rasa itu lebih tajam daripada alat ukur. Dalam Serat Tua disebutkan, sing resik banyune, resik uga atine. Artinya, yang jernih airnya, jernih pula hatinya. Maknanya, air bukan hanya membersihkan tubuh, tapi juga mempengaruhi kondisi batin manusia. Makanya, di zaman dulu, orang yang akan melakukan laku spiritual tidak mandi sembarangan. Mereka memilih tempat, memilih waktu, dan bahkan memilih bagian sungai tertentu. Cah Ayu, kalian pikir semua titik di Sungai Berantas itu sama? Tidak. Ada titik yang hidup, ada titik yang lelah, dan ada juga yang sudah marah. Titik air suci, tempat yang bernapas. Sekarang, aku akan membuka sedikit tabir yang jarang dibahas. Di sepanjang Sungai Berantas, ada titik-titik tertentu yang sejak dahulu dikenal sebagai Tirto Prawitosari. Air yang memberi kejernihan batin. Tempat-tempat ini biasanya memiliki ciri. Airnya lebih tenang meski arus deras, suhu sedikit berbeda, dan anehnya, hewan sering berkumpul di sana tanpa takut. Dalam lagu Jawa kuno, tempat seperti ini disebut pancer banyu, titik pusat energi air. Ono pitutur yang berbunyi, yen kowe golek banyu suci, ojo mung nganggo mripat, nanging nganggo rasa. Artinya, jika kamu mencari air suci, jangan hanya pakai mata, tapi gunakan rasa. Maknanya, kesucian tidak selalu terlihat, tapi bisa dirasakan oleh batin yang peka. Sekarang, aku akan menceritakan sebuah kisah nyata. Bukan legenda, bukan dongeng, tapi pengalaman yang pernah terjadi di tepian Berantas. Ada seorang lelaki, biasa saja, bukan dukun, bukan orang pintar. Ia datang ke sungai hanya untuk mencari ketenangan. Hidupnya berantakan, pikiran penuh beban, dan hatinya kosong. Tanpa sengaja, ia duduk di satu titik yang sunyi. Air di sana tidak deras, tidak keruh, tapi terasa diam. Ia hanya duduk, menyentuh air, dan entah kenapa air itu terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah beberapa menit, ia menangis. Tanpa sebab, tanpa alasan, seperti ada sesuatu yang membersihkan dari dalam. Secara ilmiah, ini bisa dijelaskan. Air dingin, terutama yang mengandung mineral tinggi, bisa merangsang sistem saraf, menurunkan stres, dan memicu pelepasan hormon tertentu seperti endorfin. Tapi, apakah itu cukup menjelaskan semuanya? Lelaki itu berkata, ia merasa seperti dipeluk, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang mengerti dirinya. Nah, disinilah ilmu Jawa berbicara lebih dalam. Dalam Serat Dormo Gandul disebutkan, sopo sing resik atine bakal krungu swara kang ora ana swarane. Artinya, siapa yang bersih hatinya akan mendengar suara yang tak bersuara. Maknanya, kesadaran spiritual membuka akses pada dimensi yang tidak kasat mata. Cah bagus Cahayu, air bukan hanya benda mati. Ia adalah medium, penghubung antara tubuh dan jiwa, manusia dan alam, bahkan antara dunia kasar dan halus. Dan Sungai Berantas adalah salah satu tempat di mana batas itu menjadi tipis. Tapi ingat,
Tidak semua orang boleh sembarangan mengambil air suci, karena yang kalian ambil belum tentu hanya air. Kita akan lanjutkan ke batch 2 tentang ritual rahasia air berantas, mantra leluhur, dan kesalahan fatal yang sering dilakukan manusia modern. Ritual terlupakan. Cara leluhur meminta air suci. Cahayu, Cah Bagus, setelah kalian tahu bahwa tidak semua air itu sama, sekarang aku akan membongkar sesuatu yang lebih dalam. Bagaimana leluhur Jawa mengambil air suci tanpa merusak keseimbangan. Karena yang sering dilakukan manusia sekarang itu salah. Datang ke sungai, ambil air, pulang. Tanpa izin, tanpa rasa, tanpa laku. Kalau hanya butuh air, keran rumah juga bisa. Tapi kalau yang dicari adalah tirto, air yang sudah terbangun kesadarannya, itu tidak bisa sembarangan. Dalam laku Jawa kuno, mengambil air suci disebut ngelakoni tirto amerto, air kehidupan. Ada pitutur dari suluk tua, banyu suci ora bakal marani wong sing reget atine. Artinya, air suci tidak akan mendekat pada orang yang hatinya kotor. Maknanya, kesucian bukan pada airnya saja, tapi pada niat orang yang mengambilnya. Maka sebelum mengambil air, leluhur melakukan laku awal, menata niat, ora serakah, ora pamrih, menahan ucapan, diam, tidak sembarangan bicara, mengheningkan batin, dan yang paling penting, meminta izin. Bukan pada manusia, tapi pada penjaga alam. Jangan langsung berpikir makhluk aneh. Dalam ilmu Jawa, penjaga itu bisa berarti energi alam, sistem keseimbangan ekosistem, bahkan kesadaran kolektif yang terbentuk dari alam itu sendiri. Secara ilmiah ini masuk akal. Ketika seseorang datang dengan tenang, tidak merusak, tidak membuat keributan, maka hewan tidak terganggu, air tidak keruh, lingkungan tetap stabil. Jadi, izin dalam konteks ini adalah bentuk kesadaran ekologis tingkat tinggi. Leluhur tidak menyebutnya ekologi, tapi mereka sudah menjalankannya. Mantra air, getaran kata yang mengubah energi. Cah Bagus, Cah Ayu, sekarang kita masuk ke bagian yang sering disalahpahami, mantra. Banyak orang mengira mantra itu mistis tanpa logika. Padahal mantra adalah getaran suara, dan suara adalah energi. Dalam penelitian modern, getaran suara bisa mempengaruhi struktur air. Air bisa berubah bentuk kristali tergantung pada frekuensi suara yang diterimani. Leluhur Jawa sudah tahu ini jauh sebelum ilmuwan modern bicara. Dalam laku pengambilan air suci, biasanya diucapkan mantra seperti ini. Banyu suci, banyu panguripan, resiki badan, resiki hati, saka kersaning Gusti, dadi sarono kawilujengan. Artine, air suci, air kehidupan, bersihkan tubuh, bersihkan hati, atas kehendak Tuhan menjadi sarana keselamatan. Maknane, ini bukan sekedar doa, tapi penyelarasan niat, suara, dan air. Ketika mantra diucapkan dengan penuh kesadaran, maka terjadi 3 hal. Pikiran menjadi fokus, emosi menjadi stabil, tubuh masuk kondisi tenang. Dan dalam kondisi itu, air yang disentuh menjadi media resonansi. Secara ilmiah, ini mirip dengan efek meditasi plus sugesti positif. Air menjadi simbol yang membantu otak dan tubuh mencapai kondisi harmonis. Tapi, jangan soloh. Tidak semua mantra itu aman. Ada pitutur keras. Mantra iku pedang, yen salah gunake bisa ngelarani awake dhewe. Artine, mantra itu seperti pedang. Jika salah digunakan, bisa melukai diri sendiri. Maknane, ilmu tanpa pemahaman bisa berbahaya. Makane, leluhur selalu menekankan, laku dulu baru ilmu, bukan sebaliknya.
Kesalahan modern, air suci dijadikan gaya hidup. Sekarang aku akan bicara agak satir, biar kalian tidak salah jalan. Cahayu, cah bagus, zaman sekarang air suci sering dijadikan konten, tren, bahkan komoditas. Orang datang ke sungai, bawa botol mahal, foto-foto, upload, lalu merasa sudah spiritual. Itu bukan spiritual, itu pamer rasa kosong. Dalam serat Gotoloca ada sindiran keras. Wong ngelmu tonpo laku, kaya banyu tonpo rasa. Artinya orang berilmu tonpo praktek adalah hampa. Air suci bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijalani. Ada kesalahan fatal yang sering terjadi. 1. Mengambil tonpo izin batin. Hasilnya bukan berkah tapi kegelisahan. 2. Menggunakan air tanpa memahami tujuan. Hasilnya tidak ada perubahan apa-apa. 3. Menganggap air sebagai benda ajaib. Padahal yang membuatnya bekerja adalah niat, kesadaran, dan laku hidup. Secara ilmiah, kalau kalian hanya minum air biasa, ya tubuh hanya mendapat hidrasi. Tapi kalau disertai sugesti positif, ketenangan batin, fokus pikiran, maka efeknya bisa jauh lebih besar. Menurunkan stres, meningkatkan keseimbangan hormon, memperbaiki kondisi psikologis. Nah, leluhur membungkus itu semua dalam bentuk ritual. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membantu manusia masuk ke kondisi sadar penuh. Cahayu, cah bagus, air suci itu bukan sulap. Ia hanya cermin. Kalau hatimu keruh, air itu tidak akan membantu. Kalau hatimu tenang, air itu akan menjadi penguat. Dan Sungai Brantas masih menyimpan semua itu. Tapi tidak semua orang bisa merasakannya. Karena ada satu hal lagi yang lebih penting dari sekedar ritual dan mantra. Laku batin. Kita lanjutkan ke batch 3 tentang laku tirakat air brantas, puasa, dan rahasia energi tubuh yang jarang diketahui manusia modern. Laku tirakat saat manusia belajar menjadi sunyi. Cahayu, cah bagus. Kita sudah sampai di bagian yang paling sering dihindari manusia modern. Laku. Banyak orang ingin hasil, tapi tidak mau menjalani proses. Ingin tenang, tapi hidupnya penuh kebisingan. Ingin energi bersih, tapi pikirannya penuh iri, marah, dan ambisi liar. Kalau seperti itu, air suci dari Sungai Brantas pun tidak akan bisa membantu banyak. Dalam laku Jawa kuno, air hanyalah pembuka pintu. Tapi yang masuk ke dalam pintu itu adalah kesadaranmu sendiri. Maka, leluhur tidak hanya mengajarkan ritual mengambil air. Mereka juga mengajarkan tirakat. Tirakat itu bukan menyiksa diri, tapi melatih diri untuk kembali sadar. Ada pitutur dalam suluk lama, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, sepi dari keinginan pribadi, ramai dalam bekerja. Maknanya, hidup bukan tentang mengejar ego, tapi menjalani peran dengan kesadaran penuh. Dalam konteks air suci, tirakat dilakukan sebelum seseorang berinteraksi dengan air. Biasanya berupa mengurangi makan, puasa ringan, menghindari konflik dan emosi negatif, menjaga pikiran tetap jernih. Secara ilmiah, ini sangat masuk akal. Saat seseorang berpuasa ringan, sistem tubuh mulai melakukan detoksifikasi. Sistem saraf menjadi lebih stabil, hormon stres menurun. Saat seseorang mengurangi bicara dan konflik, otak masuk ke mode rest, gelombang otak melambat, alfa atau theta. Kesadaran meningkat. Jadi, tirakat itu bukan mistis tanpa dasar. Itu adalah cara leluhur mengatur ulang sistem tubuh dan pikiran. Dan ketika kondisi itu tercapai, barulah air suci bisa bekerja lebih dalam. Puasa dan air, rahasia tubuh yang terbangun. Cahayu, cah bagus, sekarang kita masuk ke rahasia
yang jarang dibahas secara terbuka. Dalam beberapa laku Jawa kuno, air dari sungai tertentu tidak langsung diminum, tapi digunakan setelah puasa tertentu. Ada yang disebut poso mutih, makan hanya nasi putih dan air, atau bahkan poso nglowong, puasa tanpa makan dan minum dalam waktu tertentu. Poso teles, puasa tidak makan tapi minum air saja. Jangan langsung ditiru tanpa pemahaman. Aku tidak menyarankan, aku hanya menjelaskan. Karena laku seperti ini punya efek besar pada tubuh. Secara ilmiah, puasa dalam durasi tertentu bisa mengaktifkan autofagi, proses pembersihan sel rusak, meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap lingkungan, membuat indera lebih peka. Nah, disinilah letak rahasianya. Ketika tubuh menjadi lebih sensitif, maka rasa air menjadi lebih terasa, suhu lebih terasa, bahkan sugesti menjadi lebih kuat. Dalam kondisi ini, air dari Sungai Brantas yang kaya mineral dan suhu alami akan terasa sangat berbeda dibanding air biasa. Dan jika ditambah dengan kondisi batin yang tenang, niat yang jelas, mantra yang tepat, maka pengalaman yang muncul bisa terasa luar biasa. Tapi ingat ini baik-baik, Cahayu. Pengalaman luar biasa tidak selalu berarti itu gaib. Bisa jadi itu adalah tubuh yang sedang optimal, pikiran yang sedang fokus, dan sistem saraf yang sedang seimbang. Leluhur menyebutnya kebuka rasa. Dalam Serat Tua disebutkan, yen wis kebuka rasane, wong bakal ngerti tanpa diajari. Artinya, jika rasa sudah terbuka, seseorang akan mengerti tanpa diajari. Maknanya, kesadaran sejati muncul dari pengalaman langsung, bukan teori. Dan air menjadi salah satu pintu untuk membuka itu. Saat air tidak lagi tenang, energi yang terganggu. Cahayu, Cah Bagus, kita sudah berjalan cukup dalam. Dari air sebagai kehidupan hingga air sebagai cermin kesadaran. Tapi malam ini aku harus membuka satu sisi yang jarang diceritakan. Tidak semua air itu menenangkan. Tidak semua tempat di Sungai Brantas itu membawa berkah. Ada titik di mana air terasa berat. Bukan di tangan, tapi di dada. Kalian pernah merasakan itu? Datang ke suatu tempat, tidak ada apa-apa, tapi tiba-tiba gelisah, sesak, ingin cepat pergi. Secara ilmiah, itu bisa dijelaskan sebagai respon psikologis terhadap lingkungan, perubahan suhu dan kelembapan, atau memori traumatis yang terpicu. Tapi ilmu Jawa tidak berhenti di situ. Dalam laku leluhur, tempat seperti itu disebut panggonan wingit. Tempat yang menyimpan jejak energi kuat. Dan Sungai Brantas dengan sejarah panjangnya menyimpan banyak jejak seperti itu. Ingat, air tidak hanya menyimpan mineral, api juga jejak peristiwa. Dalam pitutur disebutkan, banyu iku nyimpen rasa, sopo ora kuat bakal kebawa rasa. Artinya, air menyimpan rahasia, siapa yang tidak kuat akan terbawa rasa. Maknanya, lingkungan bisa mempengaruhi kondisi batin manusia. Cahayu, Cah Bagus, bayangkan
berapa banyak konflik, kesedihan, kemarahan, bahkan kematian yang pernah terjadi di sepanjang aliran berantas. Semua itu secara tidak langsung meninggalkan jejak, dan orang yang sensitif bisa merasakannya. Kisah nyata orang yang terlalu dalam masuk. Sekarang, aku akan ceritakan kisah yang benar-benar terjadi. Seorang pemuda datang ke salah satu titik di Sungai Berantas dengan niat mencari ilmu. Ia sudah membaca banyak hal, menonton banyak video, dan merasa dirinya sudah siap. Itulah awal kesalahannya. Ia datang malam hari, tanpa tirakat yang cukup, tanpa bimbingan, hanya dengan rasa penasaran. Ia duduk di tepi air, lalu mencoba mengucapkan mantra, yang bahkan ia sendiri tidak benar-benar memahaminya. Beberapa menit, tidak terjadi apa-apa. Lalu, ia mulai merasakan sesuatu. Air di depannya terlihat seperti bergetar, padahal angin tidak ada. Tubuhnya dingin, tapi bukan dingin biasa. Dan tiba-tiba, pikirannya dipenuhi bayangan yang bukan miliknya. Ia melihat seperti kilasan, orang berlari, suara teriakan, dan air yang memerah. Apakah itu nyata atau hanya halusinasi? Secara ilmiah, ini bisa dijelaskan sebagai sugesti yang terlalu kuat, kondisi tubuh yang lelah, dan otak yang menciptakan pengalaman sensorik. Tapi, dalam ilmu Jawa, itu disebut kesambet rasa, terseret oleh lapisan kesadaran lain. Pemuda itu tidak kuat. Ia pulang dalam keadaan linglung, tidak bisa tidur, dan selama beberapa hari merasakan ketakutan yang tidak jelas, dan butuh waktu lama untuk kembali normal. Cah Ayu, cah bagus. Dari kisah ini, ada satu pelajaran penting. Tidak semua pintu harus dibuka. Dalam serat tua disebutkan, ojo sok ngerti sak durunge ngerti, ojo sok wani sak durunge wani. Artinya, jangan merasa tahu sebelum benar-benar tahu, jangan merasa berani sebelum siap. Maknanya, kesombongan adalah awal dari kesalahan. Batas yang tidak boleh dilanggar. Rahayu. Sekarang aku akan bicara tegas. Kalau kalian ingin berinteraksi dengan air suci, ada batas yang tidak boleh dilanggar. Bukan karena takut, tapi karena menjaga keseimbangan. Dalam laku Jawa, ada prinsip, ngerti wates, ngerti papan. Artinya, tahu batas, tahu tempat. Maknanya, kesadaran bukan hanya tentang keberanian, tapi juga tentang kebijaksanaan. Berikut batas yang harus kalian pahami. 1. Jangan datang dengan niat kekuasaan. Air bukan alat untuk menguasai orang lain. Kalau niatmu kotor, yang kamu dapat juga tidak akan bersih. 2. Jangan memaksakan pengalaman. Kalau tidak merasakan apa-apa, itu bukan berarti gagal. Itu berarti memang belum waktunya. 3. Jangan bermain dengan mantra yang tidak dipahami. Ini yang paling berbahaya, karena suara adalah energi, dan energi
bisa berbalik arah. 4. Jangan melanggar rasa takut yang alami. Kalau tiba-tiba merasa tidak nyaman, itu bukan kelemahan, itu adalah peringatan. Secara ilmiah, intuisi adalah hasil dari pengalaman bawah sadar, pembacaan lingkungan secara cepat, dan respon saraf yang kompleks. Jadi, jangan abaikan. Cah bagus, leluhur tidak pernah mengajarkan manusia untuk menantang alam. Mereka mengajarkan menyatu dengan alam. Dalam serat Sutasoma ada nilai penting. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya, berbeda-beda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Maknanya, semua kehidupan terhubung dalam satu kesatuan, termasuk manusia dan air, termasuk kalian dan Sungai Brantas. Tapi ingat, semakin dalam kalian memahami, semakin besar tanggung jawabnya. Karena ilmu tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kerusakan. Dan Sungai Brantas tidak akan diam jika keseimbangannya diganggu. Rahayu, kita akan masuk ke batch terakhir tentang makna sejati air suci, jalan spiritual orang Jawa, dan pesan terakhir untuk zaman sekarang. Air suci yang sebenarnya bukan di luar, tapi di dalam. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Kita sudah sampai di ujung perjalanan malam ini. Tentang Sungai Brantas, tentang air, tentang laku, dan tentang batas. Tapi sekarang, aku akan membuka rahasia yang paling sederhana, namun paling sulit diterima manusia. Air suci yang sejati tidak pernah benar-benar berada di luar dirimu. Kalian mungkin sudah jauh-jauh mencari, datang ke sungai, melakukan ritual, mengucapkan mantra, tapi lupa satu hal. Kalau batinmu keruh, air paling jernih sekalipun tidak akan membawa perubahan. Dalam pitutur tua disebutkan, resik banyune durung mesti resik atine. Artinya, jernih airnya belum tentu jernih hatinya. Maknanya, kesucian sejati bukan pada benda, tapi pada kesadaran manusia itu sendiri. Cahayu, cah bagus, air dari Sungai Brantas memang bisa menjadi sarana, tapi bukan tujuan. Ia hanya membuka apa yang sebenarnya sudah ada dalam dirimu. Kalau dalam dirimu ada ketenangan, akan muncul lebih dalam. Ada kegelisahan, akan terasa lebih kuat. Ada keikhlasan, akan mengalir lebih luas. Itulah sebabnya orang yang berbeda bisa merasakan hal yang berbeda di tempat yang sama. Secara ilmiah, ini disebut sebagai state dependent experience. Pengalaman yang dipengaruhi oleh kondisi internal seseorang. Leluhur tidak menyebutnya seperti itu. Mereka hanya berkata, jagat cilik nemtokake jagat gede. Artinya, dunia kecil atau diri menentukan dunia besar atau yang dirasakan. Maknanya, realitas yang kita rasakan adalah cerminan dari kondisi batin kita sendiri. Jalan spiritual orang Jawa sederhana
tapi dalam. Rahayu, Cah Ayu. Kalau kalian bertanya, lalu apa sebenarnya jalan spiritual orang Jawa? Jawabannya tidak rumit, tidak perlu tempat jauh, tidak perlu ritual aneh, tidak perlu menjadi orang lain. Dalam Serat Tua disebutkan, urip iku mung mampir ngombe. Artinya, hidup itu hanya singgah untuk minum. Maknanya, hidup ini sementara. Jangan dibuat terlalu berat oleh ego. Ironis ya. Kita bicara air suci, tapi justru lupa bahwa hidup itu sendiri adalah minum. Minum pengalaman, minum pelajaran, minum kesadaran. Dan Sungai Brantas hanyalah salah satu tempat di mana manusia diingatkan kembali. Jalan spiritual orang Jawa itu sederhana. 1. Eling, ingat. Ingat siapa diri kita, ingat bahwa kita bukan pusat segalanya. 2. Waspada, sadar. Sadar terhadap pikiran, emosi, dan tindakan. 3. Nrimo, bukan pasrah tanpa usaha, tapi menerima dengan kesadaran penuh. Dalam Serat Sabdo Palon disebutkan, wong sing eling lan waspada ora bakal kesasar. Artinya, orang yang ingat dan sadar tidak akan tersesat. Maknanya, kesadaran adalah kompas kehidupan. Cah Ayu, Cah Bagus, tidak perlu menjadi sakti, cukup menjadi sadar. Tidak perlu mencari hal gaib, cukup memahami yang nyata. Dan dari sana yang gaib akan mengerti dirinya sendiri. Pesan terakhir Sabdo Palon untuk zaman sekarang. Rahayu, Cah Ayu, Cah Bagus. Sebelum kita benar-benar menutup malam ini, aku ingin meninggalkan satu pesan. Zaman sekarang, manusia terlalu sibuk mencari sesuatu yang luar biasa sampai lupa yang sederhana pun sudah cukup menyelamatkan hidupnya. Air bersih, udara segar, pikiran tenang, itu sudah lebih dari cukup. Tapi manusia justru merusaknya sendiri. Sungai Brantas yang dulu menjadi sumber kehidupan, hari ini di beberapa tempat sudah kehilangan kesuciannya. Bukan karena alam marah, tapi karena manusia lupa diri. Dalam pitutur keras disebutkan, sing rusak alam sejatining rusak uripe dhewe. Artinya, yang merusak alam sebenarnya merusak hidupnya sendiri. Maknanya, manusia dan alam tidak bisa dipisahkan. Secara ilmiah, ini sangat jelas. Air tercemar, penyakit meningkat. Ekosistem rusak, kehidupan terganggu. Keseimbangan hilang, manusia ikut terdampak. Jadi, kalau kalian ingin mencari air suci, mulailah dari hal paling sederhana. Jangan mengotori air. Itu lebih sakti daripada ritual apapun. Cah Ayu, Cah Bagus,
kalau kalian datang ke Sungai Brantas, jangan hanya mencari, tapi juga memberi. Memberi apa? Kesadaran, rasa hormat, dan keheningan. Karena pada akhirnya, air tidak butuh kalian. Kalianlah yang butuh air. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika kalian duduk di tepi sungai, dalam diam, tanpa ambisi, tanpa harapan berlebihan, kalian akan merasakan sesuatu yang sederhana tapi sangat dalam. Damai. Dan disitulah kalian akan mengerti bahwa air suci bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh, tapi sesuatu yang muncul ketika kalian akhirnya kembali pada diri sendiri. Rahayu, rahayu, rahayu. Cah Ayu, Cah Bagus, aku Sabdo Palon, pamit undur diri. Jaga batinmu, jaga laku hidupmu, dan jaga alam tempatmu berpijak. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Hong Rohayu ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend.